Yogyakarta syarat akan budaya yang adiluhung. Pelestarian budaya tentunya perlu dilakukan dari waktu ke waktu. Namun, apakah ini hal yang mudah? Datang ke Yogyakarta sudah disuguhi beragam budaya, adat dan tradisi. Namun tidak semua memahami adat tradisi budaya yang ada, seperti halnya jamasan pusaka. Jamasan itu apa, Mbak? Baru kali ini saya dengar, Mbak. Apa sih jamasan itu? Setahu saya jamasan tuh itu ya, Jul, yang bersihin keris atau bersihin pusaka sama mandiin pusaka gitu, Mbak. Nah, terus tujuan dari pemandian pusaka itu apa, Mbak? Kurang tahu sih, tapi di kampungku itu tuh masih banyak yang kayak gitu. Biasanya dilakuin pas bulan Suro. Gitu ya? Iya. Di kalangan anak muda, tentang jamasan tidaklah populer atau bahkan ada ketidaktahuan tentang tradisi jamasan. Jamasan atau siraman berasal dari bahasa Jawa yang berarti membersihkan atau memandikan barang pusaka. Jadi jamasan itu membersihkan, ya, membersihkan. Karena barang-barang yang disimpan, apalagi barang-barang yang antik itu biasanya jarang dimunculkan, sehingga seringkali tidak tersentuh oleh tangan untuk dibersihkan gitu. Jadi menjamasi itu adalah termasuk dalam rangka membersihkan agar benda-benda itu menjadi bersih kembali. Tradisi jamasan pusaka Keraton Yogyakarta adalah upacara rutin yang diselenggarakan untuk membersihkan benda-benda pusaka milik Keraton Yogyakarta. Tradisi ini dilakukan setiap tahun pada bulan Suro atau Muharram. Jamasan pusaka dilakukan untuk benda-benda pusaka peninggalan leluhur ataupun peninggalan Kesultanan Yogyakarta, baik yang ada di dalam atau di luar lingkungan Keraton Yogyakarta. Hal ini dilakukan agar tidak korosi. Banyak yang melakukan prosesi jamasan pusaka. Salah satunya ada di RRI Yogyakarta, yaitu jamasan gamelan dan ringgit. Di LPP RRI Yogyakarta, sampai saat ini masih terus dilaksanakan upacara tradisi budaya yang dinamakan atau disebut dengan jamasan atau siraman gongso dan ringgit RRI Yogyakarta sebagai tanda penghormatan kepada benda-benda tersebut yang konon itu adalah hiasan atau era pembuatannya pada saat Hamengkubuwono ke-7, Hamengkubuwono ke-8 dan diserahkan ke RRI itu pada zaman Hamengkubuwono ke-9. Jadi di antara yang dijamasi, gongso atau gamelan yang dijamasi, itu diantaranya adalah Kiai Sadak Pengasih, kemudian Kiai Horeg Bumi, Kiai Kuntul Wilanten, Kiai Mujiwat. Juga ada wayang, ada beberapa sebagai perwakilan, ada wayang tokoh Bathara Wisnu, ada Puntadewa dan beberapa wayang lagi. Juga keprak. Nah, alat-alat yang dijamasi ini adalah alat-alat yang digunakan untuk produksi siaran, baik itu pagelaran maupun siaran audio, acara-acara budaya diantaranya uyon-uyon, wayang, ketoprak, dan sebagainya yang berkaitan dengan budaya tradisi Jawa. Jamasan mengandung nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah kebersamaan, ketelitian, gotong royong, dan religius. Nilai kebersamaan tercermin dari keberadaan masyarakat yang berkumpul dalam satu tempat untuk mengikuti prosesi. Nilai religius seperti melakukan doa bersama demi keselamatan bersama. Adapun nilai ketelitian tercermin dari proses upacara itu sendiri,
Dukungan dari instansi terkait, kaitan keistimewaan Yogyakarta juga selalu dipupuk dan dikembangkan. Sebagai amanat dari Undang-Undang 13 tahun 2012, kita juga sudah menyusun peraturan Perdais nomor 3 tahun 2017 tentang pengembangan dan pemeliharaan kebudayaan di daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya kita berharap bahwa dengan pengembangan dan pemeliharaan kebudayaan ini bisa memberikan nilai lebih kepada masyarakat DIY untuk lebih bisa mencintai dan juga menguri-uri budaya-budaya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Salah satunya yang kemudian masih kita berikan fasilitasi untuk bisa memelihara dan nguri-uri budaya Jawa Yogyakarta khususnya adalah dalam rangka untuk jamasan atau memandikan atau membersihkan pusoko-pusoko yang ada di milik warga ataupun juga mungkin dari milik beberapa perangkat atau organisasi daerah. Nah, jamasan pusoko ini kita lakukan setiap tahun ya, karena memang ada tradisi yang kemudian kita lakukan bahwa jamasan pusoko ini biasanya dilakukan di bulan Suro. Untuk mendukung proses jamasan itu dari keistimewaan sendiri kami bekerjasama dengan Bapak Ibu di Dinas Kebudayaan di DIY di kabupaten dan kota. Kita memberikan fasilitasi untuk melakukan upacara-upacara adat tradisi dalam rangka jamasan pusoko yang dilakukan di masing-masing kabupaten. Nah, agenda ini bisa diikuti atau bisa dilaksanakan seluruh masyarakat. Jadi masyarakat yang memang memiliki pusoko-pusoko ini agar bisa mengikuti dan diberikan fasilitasi secara gratis pusoko-pusoko warisan dari nenek moyang kita ini bisa kita bersihkan di sana. Jadi memang keris ini atau pusoko ini sudah menjadi warisan budaya yang diakui oleh UNESCO dan memang ini perlu kita lestarikan lebih lanjut lagi. Nah, maknanya adalah Bapak Ibu, selain kita nguri-uri budaya yang kemudian masih menjadi warisan kita, tentu dengan membersihkan, dengan memandikan atau jamasan pusoko ini kita berharap ini akan bisa lebih memberikan nilai lebih dan juga memelihara benda dari keris itu sendiri. Jadi bagaimana kemudian keris ini bisa lebih awet logamnya, kemudian juga pamornya bisa lebih muncul lagi, kemudian juga nilai-nilai yang lain. Saya kira ini menjadi sesuatu yang memang kita harapkan dari jamasan ini bisa memberikan sesuatu yang nilai lebih dari sisi pusaka sendiri ataupun juga memberikan nilai-nilai tambahan pengetahuan bagi generasi-generasi berikutnya bahwa keris adalah menjadi warisan budaya yang diakui oleh dunia dan ini perlu kita lestarikan. Keris-keris sepuh yang sudah lama ini kan mungkin ada risiko untuk berkarat ataupun rusak. Dengan jamasan ini tentunya nanti bisa lebih mengawetkan lagi, bisa lebih jadi lebih baik lagi untuk kondisi dari keris itu sendiri. Dan tentunya masyarakat generasi berikutnya saya kira juga lebih paham lagi dan mungkin mereka yang memiliki jiwa-jiwa seni bisa melanjutkan untuk kemudian membuat keris-keris dengan model-model baru yang sekarang yang saya kira ini bisa menjadi satu yang memperkaya nilai-nilai budaya yang ada di wilayah Yogyakarta. Tradisi jamasan pusaka merupakan warisan leluhur yang menjadi tanggung jawab setiap warga yang ada di Yogyakarta. Ada teman saya yang bilang kalau jamasan itu merupakan tradisi mistis, tradisi kuno. Tapi ya menurut saya inilah budaya kita, budaya adiluhung yang ada di Yogyakarta. Sebagai kaum milenial tentunya harus ikut melestarikan adat dan istiadat yang ada di Yogyakarta. Salah satunya kebudayaan yang ada di Yogyakarta itu kan ada tari-tarian, ada mertik dusun, ada banyak kebudayaan yang ada. Jadi kaum milenial seharusnya ikut melestarikan kebudayaan yang ada di Yogyakarta agar tidak punah. Dengan lestarinya budaya-budaya yang ada di Indonesia yang sangat beragam, tentunya merawat pesan budaya dalam jamasan menjadi kekayaan.
Inilah yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya dan berbudi luhur. Budaya sebagai identitas memang menjadi sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan.